Nah, kita tentang rodamin B. Bagaimana rodamin B ini sebenarnya bukan ya. Rodamin B itu bukan bahan makanan. Nah, PPT ini dibuat oleh cuttingnya angkatan lama sekali. Itu angkatan 2012. Berarti angkatan ini buatan angkatannya sekian, tapi kuliahnya tidak, sekitar 10 tahun ya. Oke. Kita lihat, rodamin B adalah salah satu zat pewarna sintetik yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas, tapi ya bukan untuk makanan. Dengan berat molekul besar. Ya. Nama dagangnya ya tetraetilrodamin. Nama dagang, nama yang biasanya ditulis itu ada basic fillet, brilliant pink, kemudian acid brilliant pink, itu ya sekelas dengan rodamin B. Jadi, ini tidak mengandung rodamin B. Bukan, ini bukan rodamin B, tapi edikol supraros B, ya itu sama ya. Jadi ini nama-nama lainnya saja. Kemudian penampilannya ya rodamin B itu macam-macam ya, serbuk biasanya dulu kalau dipakai untuk memberikan warna pada layang-layang. Dan ini strukturnya, struktur rodamin B ini adalah sintetik. Nah, ini kristalnya macam-macam. Yang disebut rodamin B adalah kristal hijau, serbuk ungu, kemerahan, dan seterusnya. Yang tadi sudah dilihatkan fotonya. Kemudian sifat lainnya sangat larut, ya, dia larut sekali dalam air. Juga pada benzen dan eter larut dalam etilen panas, ya, sedikit larut dalam asam hidroklorida. Kalau kena asam justru larutannya turun. Nah, inilah kita mulai ke penyalahgunaan. Jadi dikatakan penyalahgunaan maksudnya apa ya? Karena dia seharusnya tidak di situ. Kemudian rodamin B digunakan sebagai pewarna makanan dan kosmetik di berbagai kalangan industri. Makanan ya. Jadi dianggap warnanya itu kuat. Kalau diberikan pewarna, dia langsung menghasilkan warna yang sangat menarik. Kemudian jika diolah, makanan tadi itu diolah, dia tidak pudar. Ya, itulah ya bahan sintetik ya awet banget ya. Kalau kita tahu yang warna-warna yang menarik-menarik ada buah naga, merah, kemudian ada secang, itu yang alami. Tetapi memang ketika dia dipanaskan itu mengalami perubahan warna, tidak lagi semerah pada saat dia kondisi tanpa dimasak, begitu ya. Oh, buah naga boleh dong dimasak. Oh ya, sebaiknya memang tidak dimasak ya, tetapi ada juga yang misalnya ingin membuat makanan berwarna merah ala buah naga, misalnya begitu ya. Kemudian makanannya diberikan buah naga, kemudian dimasak, itu warnanya sangat pudar memang. Nah, itu kemudian untuk membuat warnanya tetap menarik diberikanlah yang sintetik. Dan itu sangat tidak disarankan. Kitanya ini yang jangan berharap makanan matang itu warnanya adalah cantik-cantik seperti makanan tanpa dimasak. Kitanya yang harus pemahaman kita yang harus diubah. Jadi kalau makan itu warna-warnanya tidak kuat itu harusnya senang yang begitu. Kalau warna-warnanya kuat itu justru kita patut curiga ini warnanya sintetik ya. Kemudian pada yang lain-lainnya ya. Nah, ini ada di lipstick ternyata, blush on ya, ternyata ada di macam-macam. Nah, kemudian padahal itu ya, pada ini dikategorikan sebagai bahan B3 pada peraturan pemerintah. Dan ini iritasi pada mata, kulit, tenggorokan. Ini bisa jadi tidak saat itu atau tidak gejalanya tidak akut, tidak langsung kena, langsung mempunyai keluhan, tetapi cukup lama baru kemudian muncullah keluhan. Nah, ini ya, iritasi pada mata, kulit, tenggorokan dan seterusnya tadi kalau masuk di dalam tubuh ya, siapa yang misalnya yang disalahkan misalnya habis makan pedas-pedas dan berwarna, yang disalahkan pedas-pedasnya, cabenya. Ya. Rata-rata kan begitu ya. Wah, sakit perut gara-gara cabenya.
Ya, tapi ternyata kemudian di situ makanannya berwarna pewarnanya ternyata pewarna yang berbahaya ini tadi. Tidak jarang ya, yang sakit itu muntahnya sangat hebat, muntah terus, kemudian diare terus, kemudian dianggap infeksi lambung, infeksi pencernaan. Nah, sampai dibawa ke rumah sakit ke UGD dan seterusnya. Yang itu kemudian dianggap nanti adalah bakteri. Tidak selalu bakteri. Masalahnya tidak selalu bakteri. Ada begini-begini ini yang kemudian masuk ke makanan yang kita konsumsi. Ya, tidak selalu bakteri itu ya. Nah, kemudian tadi ya yang jelas makanan yang alami akan jauh lebih aman, lebih sehat. Kalian kalau ingin mempersiapkan generasi, artinya saya ingin anak saya nanti sehat, ya, siapkanlah dari sekarang untuk tidak menimbun ya, tidak menimbun bahan-bahan makanan yang sintetik. Kita orang kimia harus sangat jeli dan mengamalkan ilmu kita supaya anak kita tidak sampai mengalami masalah gitu ya. Karena pasti menjadi kesusahan yang luar biasa, sedihnya yang sangat jika seorang ibu melahirkan anak yang cacat, pasti sedihnya luar biasa. Ya, nah ini ya warnanya kelihatan cerah ya, karena itu tadi warna tidak pudar meskipun digoreng atau direbus juga tidak pudar karena dia sangat awet. Sintetik itu awet ya, sintetik itu senyawaannya itu sangat kuat, tidak mudah berubah. Nah, kalau digoreng suhu 300 saja nggak rusak, apalagi masuk ke tubuh kita nggak mungkin kemudian bisa menguraikannya. Ya, kita nggak bakalan jadi mumi kan gitu ya. Kita kan nggak pengen organ kita awet, tidak bekerja. Nah, itu bisa matilah kita ya. Nah, dan seterusnya ini beberapa yang dicurigai dan seperti ini bagaimana beredar di sekitar kita, apakah sedikit atau banyak? Jawabannya adalah banyak. Ya, makanan-makanan yang dicurigai ada begitu karena di prosesnya sudah sangat sangat lama, sangat yang sangat panjang, tetapi warnanya tidak berubah. Ya, itulah ya. Nih, jika tidak pada tempatnya ya bahan kimia tapi maunya untuk mewarna kain, bukan untuk itu ya, bukan untuk